Halo database ekstusias, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana raksasa digital seperti Google, Amazon, atau bank favorit Anda mengelola triliunan data? Jawabannya ada pada fondasi teknologi informasi modern, database. Saya, Agung Alokaraeng, dan selama 15 menit ke depan, kita akan membedah 5 bab krusial dari buku Pengantar Database, Teori, Desain, dan SQL. Kita mulai dari konsep dasar hingga teknik normalisasi. Mari kita siapkan bekal wajib untuk dunia profesional ini. Kita mulai dari definisinya. Menurut buku ini, database merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik, disimpan dan dikelola untuk memudahkan pengambilannya, pemeliharaan, dan pembaharuan informasi. Data biasanya disusun dalam bentuk tabel atau struktur lain yang memudahkan pengaksesannya dan disimpan secara terpusat. Database memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, terorganisir, karena disusun sedemikian rupa agar mudah diakses dan dimodifikasi. Dua, tersentralisasi, yang memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan. Tiga, terdefinisi jelas, dengan struktur yang sudah ditentukan. Serta, yang paling penting, adanya keamanan dan integritas yang memastikan data konsisten dan hanya diakses oleh pengguna yang berwenang. Database tidak langsung muncul begitu saja. Perkembangannya adalah evolusi sistem penyimpanan yang semakin efisien dan terstruktur. 1. Era sistem penyimpanan manual, yaitu pada pra hingga tahun 1950-an. Pada masa ini, informasi disimpan dan dikelola secara manual menggunakan kertas, file, dan arsip. Sistem ini sangat terbatas, memerlukan ruang fisik besar, dan rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. 2. Penggunaan mesin pengolah data, yaitu pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Seiring perkembangan komputer seperti ENIAC atau UNIVAC, mulai muncul konsep pengolahan data elektronik untuk jumlah besar secara lebih cepat. 3. Era sistem file flat, yaitu pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Data disimpan dalam file terpisah yang tidak memiliki struktur relasi yang jelas. Kelemahannya adalah duplikasi data dan kesulitan dalam pencarian yang saling berhubungan. 4. Model hierarkis dan jaringan, yaitu pada tahun 1970-an. Pada tahun ini, muncul model yang lebih canggih. Model hierarkis menyusun data dalam struktur pohon, seperti yang digunakan oleh IMS atau Information Management System. Sementara model jaringan menawarkan struktur graf yang lebih fleksibel, seperti IDMS memungkinkan jaringan hubungan banyak ke banyak atau many to many yang kita kenal saat ini. 5. Model relasional, yaitu pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Inilah titik balik Edgar F. Codd memperkenalkan model relasional pada tahun 1970. Konsep ini menganggap data sebagai kumpulan tabel yang saling terkait, menjadikan fondasi di BMS modern. Implementasi pertamanya adalah sistem R oleh IBM yang melahirkan bahasa standar SQL. 6. Era Big Data dan NoSQL, yaitu pada tahun 2000-an hingga sekarang. Pada era ini, tantangan muncul dari data yang sangat besar atau big data, sehingga tidak dapat dikelola oleh sistem yang tradisional seperti yang disebutkan satu persatu tadinya. Oleh karena itu, lahirlah NoSQL seperti MongoDB atau Cassandra yang menawarkan pendekatan lebih fleksibel untuk data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Selanjutnya, mengapa database sangat vital? Database adalah tulang punggung dari hampir semua sistem dalam dunia teknologi informasi. Peran utamanya adalah 1. Penyimpanan data yang terorganisir. 2.
kemudahan akses dan pemrosesan data melalui SQL, dan 3. Keamanan data melalui kontrol akses dan enkripsi. Mari kita lihat contoh konkretnya. Sebenarnya, kita hampir tidak dapat dipisahkan dari database. 1. Sistem perbankan. Setiap transaksi, dari penarikan hingga transfer, dicatat dan disimpan. Database memastikan keamanan dan integrasi atau integritas transaksi finansial. 2. E-commerce. Saat kita belanja online, database menyimpan informasi produk, detail pelanggan, dan inventaris barang, serta memberikan rekomendasi produk dari algoritma yang dijalankan dalam e-commerce tersebut. 3. Sistem pendidikan. Universitas dan sekolah menggunakan database untuk mengelola data siswanya, mahasiswa, nilai ujian, jadwal kelas, administrasi pendidikan, dan lain sebagainya. 4. Sistem kesehatan. Database menyimpan data pasien, rekam medis, dan hasil lab dengan teliti, memungkinkan dokter mengakses riwayat pasien dengan cepat untuk pengambilan keputusan yang tepat. 5. Sosial media. Aplikasi seperti Facebook atau Instagram sangat bergantung pada database untuk menyimpan informasi pengguna, postingan, komentar, dan hubungan antar pengguna. 6. Ada layanan transportasi. Aplikasi ride-sharing menggunakan database untuk mencocokkan lokasi pelanggan dengan pengemudi terdekat dan menyimpan riwayat perjalanan serta pembayaran. 7. Administrasi publik. Pemerintah mengandalkan database untuk pendaftaran pemilih, pengelolaan pajak dan data kependudukan, serta lain sebagainya. Peran-peran database juga semakin penting dalam menangani big data dan mendukung aplikasi-aplikasi modern seperti AI dan analisis data. Tanpa database yang terstruktur dan aman, pengelolaan informasi yang cepat, akurat, dan efisien akan sangat sulit. Setelah memahami pentingnya database, muncul pertanyaan, bagaimana semua data kompleks ini dikelola? Jawabannya ada pada perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan antara data dan pengguna, yaitu Sistem Manajemen Database atau DBMS. Di segmen berikutnya, kita akan menyelami bab 2 untuk membahas secara detail apa itu DBMS, jenis-jenisnya, dan fungsi krusialnya. Tetap di sini ya. Setelah memahami apa itu database, mari kita bahas DBMS atau database. Fungsi utamanya sangat vital. Selain menyimpan data secara terorganisir, DBMS juga memastikan keamanan data melalui kontrol akses dan enkripsi. Yang terpenting, ia menangani pengelolaan transaksi, memastikan operasi berjalan sesuai prinsip ACID atau Automaticity, konsistensi, isolation, dan durability. Ini menjamin data tetap konsisten dan valid. Bayangkan DBMS adalah manajer hotel yang memastikan setiap kamar atau data terisi dengan benar dan integritas, dan tamu atau pengguna hanya memiliki kunci untuk kamar mereka sendiri, atau ini disebut akses dalam database. Berdasarkan cara data disusun, DBMS terbagi dalam beberapa jenis utama. Yang pertama, ada hierarkis DBMS, menyusun data dalam struktur pohon atau tree structure. Hanya boleh memiliki satu induk atau parent dan banyak anak atau child. Contoh klasiknya adalah IBM IMS. Ini cepat untuk relasi terstruktur, tapi kurang fleksibel. 2. Relational DBMS atau RDBMS. Ini yang paling populer saat ini. Data disimpan dalam tabel yang saling berhubungan melalui kunci primer dan kunci asing atau foreign key. RDBMS mendukung bahasa standar SQL dan memastikan transaksi melalui sifat ACID. Contohnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. 3. Network DBMS. Mengorganisir data dalam bentuk jaringan atau graf memungkinkan setiap entitas memiliki lebih dari satu induk. Ini lebih fleksibel dan hierarkis, tapi rumit dikelola oleh RDBMS.
contohnya IDMS. 4. Object Oriented DBMS atau OODBMS. Ini menggabungkan konsep pemrograman berorientasi objek. Data disimpan sebagai objek yang mencakup data dan metode atau fungsi. Cocok untuk tipe data kompleks seperti gambar atau video. 5. NoSQL DBMS. Kategori modern yang tidak mengikuti relasional, dirancang untuk menangani data tidak terstruktur atau semi terstruktur dan mendukung skala horizontal yang sangat besar. Jenisnya termasuk document based atau MongoDB, key value store atau Redis, dan graph based atau Neo4j. Di balik layar, DBMS terdiri dari beberapa komponen utama. Ada database engine yang menjadi inti penyimpanan, query processor yang menerjemahkan permintaan ke kita dalam instruksi yang dapat dijalankan, dan transaction management system yang mengelola semua operasi transaksi. Keberhasilan DBMS sangat bergantung pada strukturnya. Bagaimana sistem data ini diorganisir dalam lapisan-lapisan logis dan fisik? Mari kita bedah arsitektur di segmen berikutnya, yaitu bab 3, arsitektur database dan model data. Setelah mengenal DBMS, kita bahas strukturnya, yaitu arsitektur database. Model yang paling umum adalah arsitektur 3 tingkat yang memisahkan data ke dalam 3 lapisan. 1. Level eksternal. Pandangan pengguna terhadap data, di mana mereka hanya melihat data yang relevan. 2. Level konseptual. Pandangan logis dari keseluruhan data, yang menjelaskan struktur, relasi, dan aturan data tanpa melihat penyimpanan fisik. 3. Level internal. Tingkat fisik di mana data disimpan, termasuk pengorganisasian file dan indeks. Manfaat terbesarnya adalah independensi data. Perubahan di tingkat fisik tidak memengaruhi tampilan di tingkat eksternal, dan ini menjamin fleksibilitas dan keamanan. Model-model data adalah cara data disusun dan diorganisasi. Kita mengenal hierarkis, misalnya pohon dan jaringan atau grafik. Namun, di bab berikutnya, kita akan fokus pada model relasional. Model inilah yang paling populer karena menyimpan data dalam bentuk tabel yang mudah dipahami dan dikelola. Mari kita bedah lebih dalam model relasional ini, termasuk fondasi desainnya, kunci primer, dan IRD. Dari berbagai model data, model relasional adalah pendekatan yang paling dominan. Konsep ini diperkenalkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970, didasarkan pada teori himpunan dan menjadi fondasi RDBMS modern. Dalam model relasional, data diatur dalam tabel 2 dimensi yang disebut relasi. Ada 4 komponen utamanya. 1. Relasi atau tabel, struktur 2 dimensi untuk menyimpan data. 2. Atribut atau kolom, karakteristik atau properti entitas seperti nama atau name. 3. Tuple atau baris atau record, representasi individu dari data yang menyimpan satu entitas lengkap. 4. Domain, himpunan nilai yang valid atau suatu atribut, menentukan tipe data dan batasan nilai. Pilar utama yang menjaga integritas dalam model relasional adalah kunci primer atau primary key dan kunci asing atau foreign key. Kunci primer adalah atribut yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris data dalam tabel. Primary key memiliki 2 sifat utama. Nilainya harus unik dan tidak boleh kosong atau null. PK atau primary key menjaga integrasi atau integritas entitas. Sementara itu, kunci asing atau foreign key adalah atribut di satu tabel yang berfungsi sebagai referensi ke kunci primer di tabel lain. Foreign key adalah penghubung antara tabel. Fungsinya sangat penting untuk menjaga integritas referensial, yang memastikan nilai dalam foreign key hanya dapat berupa nilai yang ada di primary key tabel referensi, sehingga tidak ada data yang yatim. Sebelum kita membuat tabel, kita perlu merancang kerangkanya
Kerangka kerjanya menggunakan model data relasional entitas atau IRD. IRD adalah konseptual dan visual untuk memodelkan struktur data. IRD terdiri dari satu entitas atau objek yang dapat diidentifikasi, direpresentasikan dengan persegi. Dua atribut, yaitu karakteristik entitas, direpresentasikan dengan oval, dan hubungan, yaitu relasi bagaimana entitas berinteraksi, direpresentasikan dengan belah ketupat. Kardinalitas dalam relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat terhubung, seperti one to many to many, atau lainnya. Transformasi IRD ke dalam relasional dan transisi. Adapun langkah krusialnya adalah transformasi IRD ke basis data relasional. Entitas diubah menjadi tabel, kunci primer ditetapkan, dan yang paling penting, relasi many to many harus diatasi dengan membuat tabel penghubung atau junction table baru. Tabel ini akan mengambil kunci primer dari kedua entitas sebagai kunci asing dan seringkali menjadi kunci primer komposit. Mengapa proses desain ini penting? Karena desain yang buruk akan menyebabkan masalah serius di kemudian hari. Inilah mengapa kita membutuhkan tahapan selanjutnya, normalisasi database. Mari kita selami bab 5 untuk belajar bagaimana teknik normalisasi membersihkan desain kita dari redundansi dan anomali. Setelah merancang skema IRD, langkah sistematis berikutnya adalah normalisasi. Ini adalah proses mengorganisasi data dalam database untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Tujuan utamanya adalah mencegah anomali data yang merusak. Ada 3 jenis anomali. Pertama, anomali penyisipan, yaitu sulit menambah data baru karena ketergantungan pada data lain. 2. Anomali penghapusan, yaitu kehilangan informasi penting ketika data dihapus. Dan 3. Anomali pembaharuan, yaitu ketidakcocokan data akibat pembaruan yang tidak menyeluruh. 1NF mensyaratkan setiap kolom hanya berisi nilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi, dan tidak ada kolom dengan nilai berulang atau repeating groups. Untuk mencapainya, kita harus memecah nilai multivalued menjadi baris terpisah, seperti contoh data mahasiswa yang memiliki banyak mata kuliah di satu baris. Lanjut ke 2NF, syaratnya sudah harus 1NF dan yang terpenting tidak ada ketergantungan parsial atau partial dependency. Ketergantungan parsial terjadi ketika atribut non-kunci hanya bergantung pada sebagian primary key composite. Untuk mencapai 2NF, kita memecah tabel. Misalnya, informasi nama mahasiswa yang hanya bergantung pada NIM, bukan pada kombinasi NIM dan kode mata kuliah, harus dipisahkan ke tabel mahasiswa yang baru. Terakhir, 3NF. Syaratnya sudah harus 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif terjadi ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya, bukan langsung pada primary key. Contohnya, di tabel mata kuliah, atribut dosen menjadi atribut dosen pembimbing bergantung pada kode dosen. Keduanya non-kunci. Ini harus dipisahkan menjadi tabel dosen yang baru untuk menghilangkan redundansi. Di atas 3NF ada BCNF atau Boyce Code Normal Form yang lebih ketat, memastikan setiap penentu atau determinan adalah kunci kandidat. Normalisasi memastikan database Anda efisien, konsisten, dan mudah dikelola. Menguasai kelima bab ini adalah kunci untuk membangun sistem informasi yang andal, efisien, dan berintegritas. Praktikkan desain IRD, latih logika normalisasi, dan mulai eksekusi perintah SQL. Ini bekal yang akan membedakan Anda di dunia profesional. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah 5 bab pengantar database ini. Terapkan ilmu ini dalam proyek Anda, karena penguasaan database adalah keterampilan yang sangat penting di era digital.
Semoga bermanfaat.